Strategi ini bisa membuat kolektor yang datang ke rumah kita jadi bersahabat. Mereka nggak akan marah-marah, justru mereka malah makin nyaman dan makin bersahabat berkomunikasi dengan kita. Jadi siapa nih yang tiap ada kolektor, baik dia datang langsung ataupun nelpon, langsung panik bawaannya? Nggak usah panik lagi ya. Mereka adalah petugas dari perusahaan yang memang ditugaskan untuk menagih tagihan yang memang kita lagi bermasalah, lagi macet. Tapi mereka juga punya perasaan yang harus kita hargai. Jadi mereka datang ke sini dengan etiket baik, ingin menyelesaikan, ingin tabayun dengan kita. Kenapa kita bisa macet tagihannya? Mereka juga ingin tahu apa penyebab-penyebabnya. Maka dari itu mereka datang dan mereka juga nggak mau sebenarnya marah-marah. Tapi karena di lapangan banyak orang-orang nih yang pada saat ditagih malah marah-marah, akhirnya mereka pusing. Yang punya tagihan pusing, yang ditagih juga pusing, akhirnya jadi pusing kuadrat. Maka dari itu, kita coba belajar untuk bisa menahan diri, mengendalikan emosi dan juga menenangkan diri supaya setiap masalah kita bisa selesaikan dengan cara musyawarah dan mufakat. Kalau ada kolektor datang ke rumah kita, otomatis berarti dia artinya ingin bertamu kepada kita. Maka dari itu kita harus hargai tamu yang datang ke rumah kita selama dia tidak neko-neko, tidak macam-macam dan tidak merugikan kita. Maka dari itu kita tawari dia untuk masuk ke rumah. Dia kan capek nih, panas-panas, mungkin habis ketemu orang juga yang pusing, yang mungkin marah-marah juga dengan dia. Sedangkan pada saat ketemu kita pembawaannya santai, kita tenang, dan kita suruh masuk ke rumah kita. Selanjutnya kita tawarin minuman. Misalkan lah dia kita kasih minum es gitu, es teh misalkan, atau air putih pakai es gitu. Kira-kira orang yang tadi di jalan pingin marah-marah kepada kita bakalan tetap marah-marah apa enggak? Atau yang tadinya udah disambut dengan baik bakalan tetap marah-marah enggak? Walaupun awalnya dia udah berpikir ingin marah-marah di sini. Itu secara psikologis dia jadi lebih tenang, lebih bersahabat, dan membuat dia berkomunikasi agar mereka bisa curhat tentang pekerjaannya. Sehingga kalau dia udah curhat, dia udah nyaman dengan kita. Selanjutnya, kita curhat juga di momen tersebut. Bahwa kita lagi belum ada dana, kita ingin membayar dengan cara seperti ini, seperti ini. Kita diskusikan aja. Lalu biasanya kalau kondisi seperti itu, kita belum bisa bayar, dia pun punya tekanan dari perusahaan yang harus mewajibkan dia untuk menagih kita. Hingga karena nggak ada jalan temu, akhirnya kita beri wejangan bahwa keputusannya ada di atasannya si kolektor tersebut. Namun dia untuk membuktikan kalau dia udah datang ke sini, biasanya dia minta foto bareng sama kita. Kita juga jangan tinggal diam. Kalau memang kita udah ada dana suatu saat, ya kita bayar utang tersebut. Tapi kalau perusahaan tersebut nggak bisa kita nego untuk membayar pokok utangnya aja, ya berarti nggak usah kita bayar dulu saat itu. Lebih baik uangnya kita tabung, kita bilang aja belum ada anggaran buat membayar utang ini. Kalau kita bisa membayar utang tersebut dengan cara mencicil pokok utangnya aja dan disetujui oleh perusahaan tersebut, ya udah kita bayar aja per bulan sekian sekian sekian. Namun ada satu hal yang perlu dipastikan, kita mempunyai surat persetujuan dari perusahaan tersebut bahwa mereka menyetujui permintaan kita untuk membayar pokok utangnya aja secara mencicil. Berarti mereka harus memberikan surat pernyataan bahwa mereka menyetujui permintaan kita. Syarat untuk bisa lebih mudah diterima negosiasinya adalah harus dimacetkan dulu hutangnya. Kenapa harus dimacetkan? Karena mereka punya tim audit. Kalau misalnya ada kontrak yang pembayaran lancar, terus tiba-tiba minta negosiasi, minta bayar pokok hutangnya aja, secara sistem dan tim audit yang mereka punya, kenapa dikasih? Seharusnya ini diberikan buat orang-orang yang pembayarannya macet, bukan yang pembayaran lancar gitu loh. Lancar ngapain dikasih keringanan? Itu profit buat kita gitu loh. Karena hitungannya bisnis ya ini ya. Hutang piutang itu jadi bisnis buat mereka. Hutang piutang menjadi bisnis karena memang itu bisnis mereka. Mereka memberikan uang dan mereka mendapatkan keuntungan dari uang tersebut. Namun secara agama ini kan nggak normal kan. Itu masuknya dalam ranah riba. Untuk mensiasati supaya si kolektor aman, kitanya juga aman dari dosa, maka dari itu kita macetkan dulu sementara. Sambil kita tabung uang senilai pokok hutang yang kita miliki. Sisanya berapa? Kita tabung sampai senilai pokok hutang itu. Kalau benar-benar punya duit, ya langsung dibayar, jangan ditahan-tahan lagi. Jadi hutang itu dibawa ke akhirat, tapi sedangkan harta yang kita punya itu nggak dibawa ke akhirat. Dan itu bisa menjadi ganjalan kita pada saat kita mau masuk ke surga. Kalau kita masih ada hutang yang belum beres. Oke, gitu aja ya. Semoga ini bermanfaat buat teman-teman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.